إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani wa muhibbi. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah, amin. Kita bersua kembali di mata ajaran Salat Fajar edisi Tahsin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat. Di pagi 26 Dzulqa'dah ini. Mudah-mudahan ibadah kita pada awal pagi ini diterima oleh Allah SWT, baik itu ibadah wajib kita yaitu sholat subuh ataupun mungkin ibadah sunnahnya juga. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin sahur saum atau sahur puasa misalnya ataupun qiyam. Dan mudah-mudahan ibadah pada awal pagi ini dapat mengatakan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat salam terus tercurah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Dan kita termasuk kaum atau golongan yang sebut kata. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kilat yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita mengenai tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran, yaitu perbaikan dan di ranah tajwidnya. Ya. Surah At-Tariq, surat ke-86 yang tadi kita akan dibacakan di awal tadi, itulah yang kita akan coba bahas di Kamis kali ini. Baik, surah At-Tariq ya. Kita coba dari apa namanya? Mungkin coba dari ayat 1 kemudian sampai mungkin di ayat 3-an atau 4 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Cukup panjang kemarin bahasan di kata as-sama'i bahwa apa namanya? Yang kata as-sama'i itu sendiri itu berasal dari as-samawi atau samawin kan ya. Gitu. Karena huruf wawu di situ tataruf atau berada di tepian bentuk kata masdar atau kata benda, maka wawu tersebut dibadal menjadi hamzah. Gitu ya. Kemudian bunyi panjang bertemu dengan hamzah ini ternyata berada dalam satu kesatuan makna. Tidak bisa dipisahkan antara as-sama dan i atau ya. Tidak bisa dipisahkan secara makna. Bahwa
As-sama dan i itu membentuk satu kesatuan makna. Artinya adalah langit. Ya. Maka bunyi panjang yang tidak terpisahkan ini dengan hamzah ini dihukumi sebagai mad muttasil atau mad wajib muttasil. Mad yang atau bunyi panjang yang tersambung secara makna. Kemudian seperti juga kemarin di ayat 2 wa ma adraka mat-thariq. Nah, kalau wa ma adraka di sini bunyi panjangnya antara ma dan adro itu bisa dipisahkan secara makna. Bahwa nanti artinya ma itu menanyakan atau membentuk suatu retorika sebetulnya. Apakah telah datang kepada kamu atau seseorang telah atau seseorang telah mengabari kamu, misalnya. Kemudian matarik, apa itu atarik? Baik, sebelum kita lanjutkan lagi bahasan kita di apa namanya di surat At-Tariq ini, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi, sekadar tes bacaan ataupun mengajukan pertanyaan tentang tajwid secara khususnya ataupun Al-Quran secara umum. Silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran yaitu di nomor 0812 203 1972. Sekali lagi nomor ruang siaran kami 0812 203 1972. Itu nomor ruang siaran kami di WhatsApp ya. Silakan. Ataupun bagi sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom ini yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id garis miring KLITID. Sekali lagi, alamat ruang Zoom Meetings yang sedang berlangsung ini bisa diakses melalui s.id garis miring KLITID. Baik, kita lanjutkan di ayat 3 surat Tariq. An-Najmut Thaqib. Nah, An-Najmut Thaqib. Oke, untuk di ayat 3 ini kita coba sebelum tajwidnya ya. Bahwa An-Najmu di sini alif lam bertemu dengan huruf nun. Kebetulan alif lam ini dilibatkan di kata benda. Seperti itu ya. Kata benda yang awalnya adalah huruf nun. Nah, di sini sifatnya adalah ketika alif lam dilepas dari kata an-najmu, maka dia menjadi kata najmun, dan ya, bintang yang diartikan secara umum. Nah, najmun. Gitu ya. Kemudian ketika alif lam itu masuk kepada kata najmun menjadi an-najmu, maka maknanya menjadi bintang secara khusus. Seperti itu. Maka alif lam di sini bermakna berfungsi sebagai alif lam ta'rif. Alif lam yang mengkhususkan kata benda umum. Seperti itu ya. Maka alif lam yang seperti ini maka bisa dihukumi sebagai pilihannya antara alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah. Seperti itu. Tidak berlaku untuk alif lam yang lain, gitu ya. Hanya alif lam yang masuk pada kata benda dan alif lam ini berfungsi sebagai mengkhususkan kata benda umum. Ya. Atau dikenal kalau di ilmu bahasa Arab itu alif lam ta'rif. Gitu ya. Itu alif lam yang mengkhususkan atau menjadikan kata benda umum itu menjadi kata benda khusus. Seperti itu. Baik. Oke, syaratnya itu, rukunnya itu ya. Misalnya,
eh, alif lam bisa dihukumi sebagai alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah itu hanya untuk alif lam yang alif lam ta'rif, yaitu alif lam yang mengkhususkan atau menjadikan makna khusus untuk kata benda umum yang masih belum kemasukan alif lam. Seperti itu ya. Baik, kita masuk kepada bahasan apakah hukumnya ini alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Oke, kita juga bisa melihat di mushaf itu sendiri bahwa ketika alif lam tarif bertemu dengan huruf nun, maka hukumnya menjadi alif lam syamsiyah. Lam sukunnya tidak dibaca. Justru lam sukunnya malah menjadikan dia masuk ke huruf nunnya, nempel ke huruf nun langsung, ya. Maka di sini hukumnya menjadi idgham ya, idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Oke. Kita bacanya an-najmu, tidak dibaca al-najmu. Nah, baik. Kemudian ketika alif lam ini bertemu dengan huruf nun, alif lam ta'rif ya, bertemu dengan huruf nun, lam sukunnya melebur ke huruf nun itu. Nah, idgham yang melibatkan huruf nun dipastikan dihukumi sebagai gunnah karena huruf nun itu sendiri huruf hidung, gitu ya. Gitu. Eh, Artinya tidak hanya soal hukum nun sukun atau tanwin, gitu ya, tapi juga idgham yang juga melibatkan huruf apa alif lam ta'rif ini, gitu. Nah, keikut-ikutan gunnah juga. An-najmu, gitu. Kita tahan lebih lama di an, sorry ya, tahan lebih lama, gitu. Dengung lebih lama, gitu ya. Nah, alasan kenapa idgham yang melibatkan huruf nun itu menjadi gunnah, alasannya adalah memang karena huruf nun itu sendiri huruf hidung, karena huruf khaysum, ya, huruf yang memang pengucapannya pun sengawu, ya, dengan sendirinya huruf nun itu. Apa buktinya? Ketika kita mengucapkan huruf nun konsonannya saja, hmm, 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 dengan menutup membuka hidung itu pasti akan terasa di situ. Nah, apalagi mungkin yang bagi sahabat yang mungkin sekarang mungkin tepati damang atau mungkin pilek gitu ya, mungkin gitu ya akan merasakan ketika mengucapkan huruf nun itu sendiri itu cukup bergetar ini rasa apa eh, yang dirasakan di hidung ya, yang dirasakan di rongga hidung itu bergetar gitu ya. Hmm, hmm, seperti itu. Nah, gitu ya. An-najmu seperti itu. Oke, kemudian kita langsung ke huruf jim sukun. Nah, an-najmu huruf jim sukun ya. Najje, najje seperti itu ya. Memantul ya, qalqalah ya. Nah, qalqalah di sini, memantulnya di sini itu memantul dengan membiarkan bagaimana huruf jim sukun itu dibiarkan gitu ya. Naje, naje, naje ya. Kurang tepat ketika misalkan kol-kolah ini ditahan dengan gitu ya. Naje, naje gitu ya. Itu seakan-akan kita menambahkan bunyi hamzah sukun, bunyi nya itu. Gitu.
Ya, itu nanti jatuhnya menjadi kesalahan yang fatal juga, gitu loh. Seakan-akan seperti menambah huruf, gitu. Nah, bagaimana supaya terhindar dari eh, keadaan seakan-akan menambah huruf tadi? Kayak kita biarkan saja ketika setelah memantul naje, 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 biarkan saja itu bunyi je, je, biarkan saja bunyi itu sampai melemah dengan sendirinya. An-najmu tsaqib, an-najm, najm, najm, seperti itu ya. Seperti bunyi gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kita biarkan gitu ya. Najmus tsaqib. Ya. Justru kalau eh, kita berhentikan dengan bunyi itu seakan-akan seperti kita menambahkan hamzah sukun di situ. Dan itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Karena itu seakan-akan kita tuh menambahkan bunyi di situ. Seakan-akan. Karena kita mengimbuhkan bunyi hamzah sukun. Padahal tidak ada hamzah sukun di situ. Gitu ya. Yang ada adalah jim sukun saja. Setelah itu langsung huruf mim domah. Gitu. Najmu taqib. Najmu. Najmu. Seperti kita membunyikan najmu. Dan ya. Seperti itu. Artinya kita biarkan saja bunyi je itu. Kita biarkan saja gitu ya. Tanpa harus kita tahan terhadap suatu huruf tertentu atau bunyi tertentu. Begitu ya. Kemudian di ayat An-Najmut Taqib di sini eh, langsung nempel ke setelah mim domah gitu ya. Langsung nempel ke alif lam yang bertemu dengan huruf ta. Ya, gitu. Di sini astaqibu itu juga alif lam ta'rif di situ ya. Eh, yang kalau tanpa alif lam itu kita mengucapkannya saqibun kan ya. Berarti secara umum ya. Saqibun atau kilatan secara umum. Tapi kalau memasukkan alif lam maka as-saqibu bermakna kilatan secara khusus yaitu bintang, bintang yang mengkilat atau mengkilap gitu ya. Nah, alif lam ta'rif bertemu dengan huruf ta hukumnya adalah idgham syamsiyah. Idgham karena huruf lam sukun yang mestinya diucapkan ternyata melebur ke huruf ta, gitu ya. Gitu. Alif lam ya. Alif lam ta'rif bertemu dengan huruf ta di ayat An-Najmus Taqib, gitu ya. Alif lam ta'rif bertemu dengan huruf ta, lam sukunnya itu tidak dibaca dengan jelas. Justru lam sukunnya melebur ke huruf ta itu, nempel ke huruf ta. Tidak dibaca al apa? Najmul taqibu, tapi najmus taqib. Artinya kan berarti lam sukunnya itu melebur ke huruf ta. Langsung nempel ke huruf ta itu. Nah, ya. Hukumnya menjadi idgham syamsiyah. Najmut taqib. Oke. Idgham biasa karena huruf sa itu sendiri huruf lidah, bukan huruf hidung. Ya. Jadi idghamnya biasa saja, tidak sampai digunakan seperti an-najmu yang memang meleburkan huruf nun, huruf hidung. Huruf nun itu huruf hidung. Dengan huruf sa itu hanya huruf lidah saja. Nah, ya. Yang kita gigit ya ketika pengucapan huruf sa itu ta, ta, ya. An-najmus taqib. Seperti itu. Kita gigit lidah kita.
Ketika pengucapan huruf ta itu. Nah, oke, kita coba bahas huruf ta itu sendiri. Nah, huruf ta dengan huruf ta itu sangat berdekatan makhrajnya, atau bisa dibilang seakan-akan seperti satu tempat ya, gitu. Tapi tapi yang harus kita rasakan juga bahwa pengucapan huruf ta dan huruf ta itu yang titik dua ya. Kalau huruf ta yang titik tiga itu berbeda, sangat berbeda. Ya, ya. Apa perbedaannya? Kalau huruf ta itu kita pengucapannya pun seperti menahan ya, tertahan suara itu. Ta, ta, et, et, itu ya. Jadi seakan-akan kita merasakan suara yang sangat tertahan ketika sebelum melepaskan vokalnya itu. Ta, ta, gitu. Agak ini berlain dengan huruf ta ya, yang titik tiga. Kalau huruf ta itu kondisinya ketika konsonan, pengucapan konsonannya saja, itu kita sudah merasakan bahwa huruf ta itu mengalir. Ta, ta, seperti itu. Ya. Nah, ya. Jadi ada perbedaan sifat antara huruf ta dan huruf ta. Huruf ta yang kedua itu sifatnya syiddah. Suara itu kuat tertahan. Pada saat pengucapan konsonan, huruf ta tanpa vokal, itu sangat tertahan itu suara itu. Atau pengucapannya sangat tertahan. Oke. Sebelum akhirnya lepas pada vokalnya. Et, ta, et, ta. Seperti itu. Sifatnya syiddah, kuat tertahan. Lain dengan huruf ta, titik tiga. Huruf ta yang titik tiga itu sifatnya adalah rokhawah, lunak. Lunak dalam artian ketika pengucapan tasdidnya huruf ta atau konsonan huruf ta tanpa vokal, itu kita rasakan suara itu masih masih mengalir atau pengucapannya itu masih mengalir begitu saja. Ta, 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 seperti itu ya. Masih masih ini ya, masih terucap dengan enteng gitu ya, dengan lunak atau dengan mudah. Ini. Ta, ta, es, es, gitu ya. Masih masih terucap huruf ta itu. Nah, oke. Kemudian di akhir ayat An-Najmut Taqib, B di sini kasusnya adalah at-taqibu sebetulnya. Tetapi huruf ba domah ini berada pada ujung bacaan atau wakoh. Maka ba domah ini terpaksa menjadi sukun deh. Gitu ya. Gitu. Nah, karena sebab wakoh. Sukunnya karena sebab wakoh. Sukun melibatkan huruf ba. Berarti kan mau tidak mau, walaupun itu sukun yang anyar atau sukun ardi karena sebab wakoh, ya ujung-ujungnya sukun juga kan kebacanya. Maka huruf ba yang sukun ardi ini atau sukun yang sebab wakof ini itu jadilah muncul sifat qalqalahnya atau mengantun. Taqibah seperti itu. Nah, karena melibatkan sukun ardi bukan sukun asli, maka qalqalah atau huruf huruf mantulan ini yang melibatkan sukun sukun bukan asli atau sukun sebab wakof ini diistilahkan sebagai qalqalah kubra. Nah, istilah sugro atau kubro itu biasanya terkait dengan apakah sukunya asli atau enggak, gitu ya, sampai ke situ. Kalau sugro atau sogir itu melibatkan sukun yang asli. Tapi kalau kabir atau kubro itu melibatkan sukun yang ardi, sukun yang anyar, sukun yang muncul karena sebab.
utamanya biasanya sebab wakaf ya. Seperti itu. Nah, itu selalu terkait dengan istilah kubro atau kabir, termasuk qalqalah ini, qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu adalah qalqalah sifat memantul yang melibatkan sukun atau huruf qalqalah yang disukunkan karena sebab wakaf. Di antaranya itu. Nah, sukun ardi ya. Yang aslinya at-taqibu menjadi as-saqibah. Tetapi secara bacaan sama saja sebetulnya. Tidak yang berarti qalqalah kubra itu jadi lebih kuat atau lebih gimana gitu. Enggak, biasa saja. Gitu. Lebih ke sebab sebab penamaan tajwidnya saja. Seperti itu. Dan juga pembacaannya pun tidak berbeda dengan yang jim sukun yang asli tadi. An-najmu, an-najmu. Gitu ya. Artinya pemantulan yang biasa saja gitu. Tidak sampai diimbui dengan taqib itu kurang gitu. Justru yang lebih tepat adalah as-taqib, an-najmu taqib. Biarkan saja itu melemah dengan sendirinya. E, b, 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 as-taqib seperti itu. As-taqib. Seperti itu ya. Nah, jangan tidak sampai as-taqib gitu ya. Gitu. Ketika kita mengimbuhkan itu lagi, maka seakan-akan kita menambahkan bunyi hamzah sukun. Padahal hamzah sukun itu tidak ada di ayat itu. Gitu. Yang ada malah kita menjadi salah karena seakan-akan kita menambah huruf, bunyi huruf tertentu, padahal huruf itu tidak ada. Gitu. Ya. An-najmu tsaqib. Seperti itu. B, 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 B. Jadi biarkan saja ya melemah dengan sendirinya bunyi itu. Baik, sampai kita pada pukul 5:56. Kita sudahi dulu untuk tajwidnya ya di surat Tariq. Baik, kita ke pemaknaan di surat Tariq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Demi ya, demi langit dan demi at-tariq. Kemudian wama adraka mat-tariq. Allah mengemukakan atau menyampaikan retorika. Oke. Apakah telah sampai kepada kamu atau apakah seseorang telah mengabarkan kepada kamu bahwa apa seperti at-tariq itu? Yaitu an-najmus tsaqib. At-tariq itu adalah bintang, bintang yang berkilat. Gitu. Bintang yang bersinar. Ida adha'a. Kalau di tafsir, tafsirnya Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Itu sakobayat kubu itu artinya adalah ida adha'a wasluqubuhu dhau'uhu. Sinarnya, gitu ya. Bintang yang bersinar-sinar. Gitu. Bukan bintang yang redup, tapi justru bintang yang bersinar. Gitu. Baik. An-najmus thaqib. Ya. Meskipun sebetulnya menurut ulama tafsir yang lain, Al-Qushairi atau Al-Mu'adzam ya, Imam Al-Qushairi maupun Imam Al-Mu'adzam itu At-Tariq dan At-Taqib itu adalah isim jenis. Jadi suatu benda yang menyatakan bahwa satu jenis. Ya. Uridu bihi al-umumu. Yang dimaksudkan bahwa itu adalah benda yang secara umum. Gitu ya. Begitupun Imam Mujahid juga berpendapat seperti itu. Al-Thaqib atau An-Najmut Thaqib atau Al-Abtariq itu adalah bintang yang umum yang
tidak merujuk pada bintang tertentu misalkan, ya. Bintang yang penunjuk arah, ya, bukan, tetapi lebih ke bintang yang memang secara umum bersinar-sinar itu. Nah, itu kalau menurut sebagian ya dari ulama tafsir atau ya ulama yang mengetahui maknanya, seperti Imam Al-Qushairi, Imam Al-Mu'azzam, Imam Mujahid, gitu ya. Nah, kemudian tentunya at-Thariq ini kita maknai sebagai bintang, gitu ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, meskipun sebetulnya ayat ini belum kita bahas, bahwa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz ini bermakna bahwa masing-masing dari jiwa itu memiliki penjaganya, gitu ya. Setiap jiwa, gitu ya. Baik itu penjaga dalam artian memang yang menjaga dari ada, ya, semacam malaikat ya, gitu. Tapi dalam artian yang para ulama itu sendiri berpendapat itu lebih banyak yang penjaga dalam artian seperti kalau kita pernah hafal nama malaikat itu Raqib, Atid itu kan ya, yang memang mencatat gitu seperti itu. Baik, segitu dulu untuk bahasan kita di surah At-Tariq. Kita tutup. Alhamdulillah bil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pada hari ini, salam fajar pada hari ini, pada Kamis ini, insya Allah kita akan bersua di salam fajar di bulan Dzulhijjah, yaitu pekan depan ya. Pekan depan kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, artinya berarti kita menyongsong eh, Idul Adha atau Idul Akbar, hari raya yang besar, ya. Sampai mengapa besar? Karena memang dia Idul Adha itu berbarengan dengan hari tasriknya juga, 3 hari setelahnya. Demikian, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom, sahabat Omi Hidayat, terus Abdul Fasaludin, sahabat Yaya Inayah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya bagi sahabat-sahabat juga yang, ya, sahabat-sahabat yang lainnya juga yang juga mendengarkan ini melalui kanal yang lain, yaitu 107,1 MHz ataupun melalui situs klight.id. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kurang dari kami. Jangan lupa juga untuk mengikuti serangan fajar di edisi hari yang lain, termasuk di hari Rabu oleh Ustadz Samsul Basaruddin dan tim Ekonomi dan Syariat Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Ahmad Ikhtiari dari YPM Salman ITB dan juga kerabat kerja yang bertugas Pak Indra Gunadi, undur diri di hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu pada Kamis depan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.